Baik, teman-teman semua, ada pertanyaan pada YouTube channel saya, gimana Pak cara tips menjawab pertanyaan sulit dari dosen penguji. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman, saya pernah menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan sulit yang ada di skripsi. Nah, gimana sekarang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Robil Endra. Selamat datang di YouTube channel saya. Baik, teman-teman, seperti di video awal tadi, saya akan coba menjelaskan bagaimana atau tips menjawab pertanyaan sulit dari dosen penguji skripsi kamu. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini bisa saja berbeda-beda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, walaupun nanti hasilnya bisa kita coba lihat beberapa bagian atau bagian poinnya itu bisa mirip gitu ya. Nah, yang pertama, teman-teman, saya akan coba jelaskan dulu sekali lagi, ketika Anda sidang skripsi, tanya jawab adalah salah satu bagian pada saat sidang skripsi tersebut. Tetapi jawaban yang harus kita berikan itu harus bersifat ilmiah dan juga memiliki data-data pendukung yang sudah kalian bawa dan sudah didokumentasikan. Jadi jangan sampai nanti ketika Anda menjawab pertanyaan dari dosen penguji itu hanya argumentasi saja tanpa ada bukti, dokumentasi, atau hal-hal yang mendukung jawaban Anda tersebut. Nah, itu teman-teman yang mau sidang skripsi, coba diingat-ingat, coba dipahami. Nah, misalnya contoh, ada salah satu pertanyaan yang memang secara umum bakal ditanyakan oleh dosen penguji, yaitu bertanya tentang alasan Anda mengangkat topik ini, topik skripsi kamu misalnya. Nah, ketika Anda menjawab, jangan Anda langsung menjawab karena saya ingin saja Pak, karena saya suka aja, atau karena saya memang di bidang ini, kesukaan saya di bidang ini. Nah, itu kan tidak ada argumentasi apa-apa dan tidak ada bukti data serta dokumentasi yang lain. Nah, teman-teman harusnya menjawab, misalnya contoh, saya sudah membaca beberapa jurnal yang memang terkait dengan topik penelitian tersebut. Beberapa alasan yang mau saya angkat, misalnya memang satu, belum banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat topik seperti ini. Kemudian memang sepertinya keadaannya relate atau sangat terkait dengan keadaan sekarang, atau beberapa alasan-alasan lain yang teman-teman bisa argumentasikan dengan memberikan baik data dari jurnal ataupun Anda menemukan data sekunder. Kemudian yang kedua, misalnya ada pertanyaan lagi, apa problemnya, apa fenomena yang ada pada skripsi tersebut. Nah, tentunya balik lagi, ketika Anda menjelaskan fenomena, Anda harus memberikan data-data sekunder ataupun data-data jurnal yang Anda sudah cari. Jadi udah Anda miliki, sudah Anda pegang, sudah bentuknya tercetak mungkin atau bentuknya digital. Teman-teman bisa jelaskan berdasarkan jurnal ini, dan jurnal ini fenomenanya seperti ini. Nah, tentunya untuk mengaitkan antara jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 untuk memenuhi fenomena yang ada di latar belakang, tentunya kalian sudah belajar pada saat membuat latar belakang skripsi. Nah, jurnal-jurnal tersebut teman-teman simpan di satu folder yang khusus yang mudah kalian cari. Atau tentunya juga kalian bisa buat semacam hyperlink di Microsoft PowerPoint-nya, sehingga ketika dosennya bertanya, kalian mudah untuk mencari jurnal tersebut. Atau pertanyaan lain, teman-teman, apa tujuan dari penelitian kamu? Nah, tentunya tujuan penelitian itu akan terkait dengan rumusan masalah. Jadi akan mirip dengan rumusan masalah. Rumusan masalah itu juga akan terkait dengan problem ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga menuntut kalian untuk memberikan argumentasi baik berupa data primer ataupun data sekunder yang kalian ambil atau kalian cari sebelum Anda melakukan penelitian. Gitu ya, misalnya ditanya seperti itu. Atau metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kalian gunakan apa? Apakah metode penelitian kuantitatif? Apakah metode penelitian kualitatif? Nah, itu kalian juga harus sesuaikan. Nah, misalnya contoh, saya menggunakan metode kuantitatif, Pak. Karena saya ingin menghitung dengan rumus statistik, dengan rumus matematika, karena permasalahannya sudah jelas di sini.
Berbeda kalau kalian ambil dengan metode kualitatif. Saya belum memahami konsep permasalahannya, saya ingin mengamati terus-menerus sehingga nanti saya bakalan ketemu nih permasalahannya, dapat menyimpulkan permasalahannya dan dapat menyelesaikannya. Nah, itu tergantung dari objek penelitian dan permasalahan yang kalian dapatkan. Jadi jangan misalnya ketika ditanya metodologi penelitian apa yang Anda lakukan, jadi kita nggak tahu menjelaskan metodenya, walaupun nanti di tulisannya ngikut-ngikutin temen, oh saya menggunakan metode penelitian kuantitatif atau menggunakan metode kualitatif atau hal-hal yang lain. Kemudian selanjutnya mengenai pengumpulan data. Pengumpulan data ini juga sangat penting. Bagaimana Anda melakukan pengumpulan data? Jadi pengumpulan data itu ada banyak macamnya. Kalau Anda hanya menggunakan survei dan wawancara, itu gunakan itu saja dan ditulis di bab 3-nya hanya itu saja. Jadi kalian pastikan juga gimana mengetahui jumlah populasi yang ada di objek penelitian kamu. Kemudian kalian mengetahui juga jumlah samplingnya. Kalau kalian menggunakan sampling, cara menghitung samplingnya itu gimana, apakah menggunakan rumus Lovin ataupun rumus-rumus untuk penghitungan sampling yang lain. Jangan sampai nanti ketika Anda ditanyakan jumlah data kamu berapa? 112. Dapatnya dari mana? Ya, saya iseng aja memasukkan jumlah datanya segitu. Atau saya suka aja dengan angka 112. Nah, itu nggak bisa menjadi jawaban-jawaban yang ilmiah saat Anda sidang skripsi. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah saya bahas di video di YouTube ini, serta di Instagram @skripsi_mahasiswa. Poin pentingnya adalah ketika kita menjawab pertanyaan dari dosen, pasti yang harus teman-teman ingat adalah kalian harus berbicara secara ilmiah dan juga berdasarkan data dan fakta. Kalau misalnya Anda tidak mengetahui, ya silahkan bilang saja tidak mengetahui. Mungkin Bapak bisa membantu atau hal-hal yang lain. Yang penting ketika Anda menjawab pada saat sidang skripsi itu tidak berbohong ataupun ngasal. Nah, itu mungkin tips dari saya teman-teman semua. Nah, mungkin teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi atau akan menunggu sidang skripsi bisa mempelajari tips-tips bagaimana cara menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Sekali lagi, siapkan materi Anda persiapkan diri Anda agar Anda dapat sukses untuk sidang skripsinya. Mungkin itu saja teman-teman video kali ini, yaitu membahas bagaimana tips menjawab pertanyaan sulit dari dosen penguji. Kita ketemu lagi di video-video skripsi lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel ini dan rutin menonton video ini. Dan follow juga Instagram saya di @robylendra dan juga @skripsi_mahasiswa. Terima kasih, kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.